Bangsa Romawi menemukan kedamaian sesaat setelah peristiwa Maximus, sang prajurit Roma yang melegenda sebagai pahlawan dari arena Kolosium hingga ke seantero Roma. Akan tetapi, 16 tahun setelah peristiwa itu berlalu, sejarah kelam Romawi kembali terulang. Saat itu, Romawi sedang berada di bawah kepemimpinan kaisar kembar bernama Caracalla dan Geta. Saudara kembar tiran ini membawa Romawi kembali pada zaman kegelapan. Kemiskinan, penindasan, dan kekejaman semakin meluas dirasakan oleh rakyatnya akibat praktik korupsi dan kesewenang-wenangan para pejabatnya. How to ignore such an occasion? There are victories yet still to come. Both must be a tribute to the great. Demi memuaskan keserakahan dan memperluas daerah kekuasaan, mereka memerintahkan jenderal perang mereka yang bernama Acasius menuju Afrika Utara untuk melakukan invasi terhadap bangsa Numidia. Mengetahui kapal-kapal pasukan Roma mendarat di wilayah mereka, bangsa Numidia tidak tinggal diam. Sang pemimpin tertinggi Numidia langsung menunjuk prajurit terbaiknya yang bernama Harlo bersama istrinya yang bernama Arishat untuk menyambut kedatangan pasukan Roma tersebut. Tentunya sebuah sambutan dengan cara mengangkat senjata untuk menghadapi pertempuran yang tak mungkin terhindarkan lagi. Keberlangsungan bangsa Numidia sedang berada di ujung tanduk. Sayangnya, Harlo harus menyaksikan sendiri kematian istrinya. Di tengah perjuangan mereka bertempur habis-habisan untuk mempertahankan bangsanya. Bersamaan dengan tumbangnya prajurit-prajurit terbaik mereka, Numidia pun jatuh ke tangan pasukan Roma di bawah pimpinan Acasius. Pasukan Numidia yang tersisa ditawan untuk dijadikan budak. Setibanya di Roma, mereka mendapatkan stempel besi panas sebagai penanda bahwa mereka adalah budak Roma. Sementara itu, pasangan Kaisar Roma sudah siap menyambut kemenangan Acasius. Mereka berencana menggelar pertandingan gladiator di dalam Kolosium sebagaimana tradisi mereka sebelumnya untuk merayakan kemenangan. Meski Acasius sempat menolak, pertandingan tersebut pada akhirnya tetap digelar. Kali ini kegilaan bangsa Romawi di bawah kepemimpinan sang kaisar telah melampaui batasnya. Para gladiator akan dipertarungkan dengan babun ganas Afrika. Harlo bersama para mantan prajurit Numidia lainnya harus bertarung mempertahankan hidup mereka menghadapi binatang-binatang ganas itu di dalam Kolosium. Nampak sang pemimpin Numidia kewalahan menghadapi keganasan binatang tersebut hingga tewas menemui ajalnya. Which one was good? I'll buy him. Hal tersebut membuat seorang pria bernama Macrinus sangat terkesan. Dia adalah mantan budak Roma yang kini menjadi promotor yang sudah biasa memperjualbelikan budak untuk dijadikan gladiator dalam arena pertandingan. Setelah membeli beberapa budak dan membawa mereka ke tempatnya, Macrinus melakukan pengujian dengan mendatangkan pelatih gladiatornya yang bernama Vigo. Harlo yang masih dirundung kesedihan atas kematian istrinya dan kemarahan atas kekalahan bangsa Numidia dengan tanpa ragu meluapkan emosinya. Ia menunjukkan kemampuan bertarung terbaiknya di depan sang penguji. Macrinus justru semakin terkesan dan menunjuk Harlo sebagai petarung gladiator pilihannya. Macrinus kemudian mencoba meyakinkan Harlo agar bersedia bertarung sebagai gladiator untuknya di Kolosium. Harlo kemudian mendapatkan sebuah pandangan di dalam kepalanya. Dengan menjadi gladiator, ia dapat memanfaatkannya sebagai peluang untuk membalaskan dendamnya terhadap Jenderal Acasius atas kematian istrinya dan kehancuran bangsa Numidia. Serve me, and I will serve you. Deny me, you will die. That would satisfy this fury. Di sisi lain,
Jenderal Acacius bersama pasukannya tengah memasuki halaman rumahnya. Ternyata Acacius adalah suami Lucilla, bangsawan Roma putri dari Marcus Aurelius, sang kaisar sebelumnya. Di luar dugaan dan dendam yang dialamatkan Harlow kepadanya, sang jenderal dan istrinya sebenarnya sangat membenci kaisar Roma yang sekarang. Acacius dan Lucilla tengah menyusun rencana kudeta dengan cara mengerahkan 5.000 pasukan setianya untuk mengambil alih kekuasaan tirani Geta dan Caracalla. Mereka ingin mengembalikan kejayaan Roma sebagaimana pada era kepemimpinan Kaisar Marcus Aurelius. Rencana mereka disambut baik dan didukung oleh para senat yang tersisa dari pemerintahan Kaisar Marcus. Putri Lucilla masih dianggap sebagai penerus sah yang berhak atas kekaisaran Roma untuk melanjutkan nilai-nilai yang diwariskan oleh ayahnya. Sementara itu, Macrinus membawa Harlow pada sebuah tempat untuk dipertarungkan dengan jagoan lain milik rekannya yang bernama Trex. Selain untuk bertaruh, mereka sedang mencari petarung yang paling unggul di antara keduanya untuk mempersembahkan pertunjukan terbaik di hadapan sang kaisar. Kaisar penggila kebrutalan itu pun merasa sangat terhibur atas kemenangan Harlow. Swords! We want swords. Fight to the death. Fight now. Harlow kemudian mengucapkan sepenggal bait puisi yang secara tersirat menghina kaisar yang berada di depannya. Macrinus pun dibuat panik oleh kelancangan sikap Harlow tersebut. Entah karena tidak mudah tersinggung atau tidak paham dengan kata-kata puitis Harlow, sang kaisar meloloskan petarung andalan Macrinus tersebut untuk maju ke babak pertarungan gladiator berikutnya di Colosseum. Macrinus kemudian membayarkan 2 keping emas kepada Harlow dan menjanjikan kebebasan dirinya dari perbudakan. Tidak hanya itu, Macrinus juga menjanjikan kepala Jenderal Acacius kepada Harlow, asalkan ia bersedia berjuang mati-matian untuk memenangi semua pertarungan di dalam Colosseum. Tibalah hari digelarnya laga pertarungan gladiator di Colosseum. Nampak Macrinus dan Trix menaikkan jumlah taruhan mereka berkali-kali lipat. Para bangsawan dan petinggi juga nampak hadir pada upacara pembukaan, termasuk Lucilla dan Jenderal Acacius. Acacius menyampaikan pidato sambutannya dengan nampak tidak semangat, meskipun sebenarnya laga ini digelar sebagai pesta kemenangan atas invasinya ke Numidia. Sebaliknya, sang kaisar penggila kebrutalan nampak sangat antusias. From the stable of Macrinus of Thistros, defeated champion Glyceo the Destroyer! Di dalam arena, Harlow dan rekan gladiator lainnya tengah bersiap menghadapi sang gladiator juara bertahan. Pada kesempatan ini, lawannya muncul dengan menunggangi seekor badak yang siap bertarung dalam arena Colosseum. Harlow nampak tetap bersikap dingin, seolah tidak terpengaruh oleh ancaman yang ada di depannya. Ia kemudian mengambil sejumput tanah sebelum memulai pertarungan. Hal tersebut langsung mengantarkan ingatan Lucilla pada ritual yang sama yang biasa dilakukan Maximus, sang legenda Colosseum. Pertunjukan brutal khas Colosseum Romawi pun dimulai. No mercy! Dari atas tribun, nampak sang kaisar kembar merasa sangat puas dan terhibur. Caracalla kemudian melafalkan penggalan bait puisi yang pernah diucapkan Harlow di depannya. Mendengar hal tersebut, Lucilla menunjukkan reaksi yang tidak biasa karena ia sendiri juga mengetahui lanjutan dari puisi tersebut. Macrinus yang berada di dekat mereka pun segera menyadari bahwa Putri Lucilla telah mengenali siapa sebenarnya sang gladiator yang sedang bertarung di dalam arena. Better open up and stop the desire.
You're the sole heir to the throne now. I promise I'll bring you back as soon as I'm safe. I love you. Putri Lucilla terusik oleh rasa penasaran untuk membuktikan siapa sebenarnya sang gladiator yang baru saja memenangkan pertandingan, hingga memutuskan untuk memanggil Macrinus untuk mempertanyakan dari mana asalnya. Seakan tak ingin kehilangan aset berharga miliknya, Macrinus mengatakan bahwa petarungnya hanya seorang tawanan perang yang tidak jelas asal-usulnya. Malam harinya, Putri Lucilla yang terus dirundung rasa penasaran mendatangi sel tahanan Harlow secara sembunyi-sembunyi dan menyuap petugas yang berjaga. Di hadapan Lucilla, Harlow kemudian mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang prajurit Numidia yang telah kehilangan istrinya dalam pertempuran yang dipimpin suami Lucilla. Or he would not be the boy that you sent away. That boy is dead. I'm so sorry. His name was Maximus Decimus Meridius. Take your father's throne. Let's get out! Harlow tidak lain adalah Lucius, putra kandung Lucilla. Kembali ke kilas balik peristiwa setelah kekacauan Roma pada prequel sebelumnya. Roma yang mengalami kekosongan kekuasaan, mengalami chaos dan perebutan kekuasaan. Keadaan tersebut secara langsung membuat putra satu-satunya Lucilla yang bernama Lucius menjadi incaran. Demi keamanan dan keselamatan putranya, Lucilla saat itu terpaksa melarikan Lucius ke Afrika Utara dan kelak akan menyambutnya kembali ke Roma saat keadaan telah tenang. Pada akhirnya, Lucius memang kembali ke Roma dengan campur tangan takdir yang mengatur cara dan keadaan yang sama sekali berbeda dengan yang dikehendaki semua orang. Sementara itu, Macrinus melakukan penyelidikan lebih jauh tentang asal-muasal Lucius, putra dari Lucilla. Ia bertanya pada seseorang di antara para bangsawan Roma yang secara mengejutkan mengungkapkan bahwa pada masa lalu Lucilla pernah menjalin hubungan dengan Jenderal Maximus. Maka terungkaplah bahwa Harlow atau Lucius adalah anak Lucilla dari sang legenda Maximus. But he lives. I failed him then. Mrs. Argento, Mrs. Scarto. Selang beberapa waktu, Harlow dan para gladiator lain sedang ditempa dalam latihan keras. Mereka dipersiapkan untuk melatih kemampuan mendayung sambil bertarung secara tim, karena pertarungan berikutnya akan digelar di atas permukaan air. Sebagai ketua tim, Harlow yang baru saja mendapati identitas aslinya sebagai Lucius harus menjalani latihan-latihan lain secara khusus. Live it. In the name of Poseidon, it's about survival! Survive! Di hari pertandingan, kedua tim yang akan diadu tengah bersiap. Di atas sebuah kapal yang didesain khusus layaknya keadaan perang sesungguhnya di tengah laut, mereka akan diadu lengkap dengan hiu-hiu ganas yang siap menerkam siapa saja yang terlempar jatuh ke dalam air. Lucius nampak tengah mempersiapkan strateginya dan bersiap memberi komando kepada para pasukannya. Target serangannya adalah untuk merusak kapal lawannya dan menjebol dinding pembatas Kolosium. Setelah terjadi kekacauan, maka diam-diam ia membidikkan anak panahnya ke arah sang kaisar. Meskipun bidikannya meleset, ia telah berhasil membuat seisi Kolosium diguncang kepanikan. Maka tak pelak lagi, nama Lucius mulai semakin dikenal sebagai gladiator pujaan baru dalam Kolosium Roma. Pada malam harinya, rancangan kudeta yang akan menggulingkan kekuasaan kaisar telah dimatangkan dan segera dilakukan eksekusi oleh Acacius dan 5.000 pasukannya. Lucilla juga merestuinya setelah sebelumnya meminta suaminya untuk menjamin keselamatan Lucius. Tanpa mereka sadari, seorang pelayan menguping rencana mereka meneruskan informasi rahasia tersebut kepada Trix. Ketika Macrinus menagih uang taruhan yang membuat Trix akan kehilangan harta benda dan rumahnya, Trix akhirnya menukarnya dengan informasi berharga yang akan jauh lebih menguntungkan bagi Macrinus. Trix membocorkan rencana kudeta Jenderal Acacius dan Putri Lucilla. Tak butuh waktu lama,
Acasius dan Lucilla diseret ke hadapan kaisar untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa mereka bersalah dan telah berkhianat terhadap kaisar. Untuk mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut, mereka akan dijatuhi hukuman mati. Sebagai pencinta kebrutalan sejati, sang kaisar kemudian memiliki ide untuk mengadu Acasius yang telah mengkhianatinya dalam sebuah pertarungan di dalam Kolosium selanjutnya. Macrinus akhirnya mendapatkan penghargaan dan pujian atas informasi yang diberikannya kepada sang kaisar. Namun sesungguhnya, Macrinus juga sedang menyembunyikan agendanya sendiri di balik peristiwa yang sedang terjadi saat ini. This is a hero of Rome. Has been revealed. Fate in the Colosseum. Sementara itu, Lucius yang sedang menjalani perawatan mengungkap lebih dalam siapa sosok Maximus sang legenda Kolosium melalui perawatnya. Ia bahkan menunjukkan barang-barang dan peninggalan Maximus yang dengan perlahan mulai ia terima sebagai ayahnya sendiri. Keesokan harinya, Acasius benar-benar diumpankan kepada para gladiator Kolosium dengan disaksikan Lucilla untuk memberinya siksaan fisik dan psikologis sebelum keduanya dihukum mati. Karena Acasius terus unggul dari para gladiator, maka sang kaisar memutuskan untuk mempertarungkannya dengan gladiator terbaik Kolosium saat ini, yakni Lucius. Lucius menanggapi keputusan tersebut dengan sukacita karena sangat sesuai dengan apa yang didambakannya untuk melampiaskan dendam atas kematian istrinya. Akan tetapi, Acasius tidak bersedia melanjutkan pertarungan dan memilih untuk menyerah. Ia merasa sangat bersalah dan tidak sampai hati jika harus bertempur dengan sang putra kesayangan istrinya. Acasius kembali mengungkapkan kebenaran yang telah disampaikan Lucilla kepada Lucius sebelumnya. Dan sekarang Acasius merelakan dirinya di depan Lucius untuk melampiaskan dendamnya. Setelah semakin meyakini bahwa dirinya sebenarnya adalah putra mahkota yang sah dari Kekaisaran Romawi, Lucius kemudian mengambil sikap menantang perintah sang kaisar yang memperalatnya untuk menghabisi Acasius. Kemarahan sang kaisar pun meledak dan memerintahkan pasukan pemanah untuk mengakhiri riwayat Acasius tepat di hadapan Lucius dan para penonton di Kolosium. Lucius kemudian berteriak lantang di hadapan seluruh rakyat Roma yang ada di dalam Kolosium. Ia memperlihatkan secara langsung bagaimana sikap busuk kaisar mereka dalam memperlakukan seorang jenderal perang yang selama ini telah menjadi pahlawan bagi keberlangsungan bangsa Roma. Rakyat Roma yang tergerak hatinya seketika merespon sikap bobrok kaisarnya dengan meneriakinya. It will be too good for you! If his life has no value! Stay back! Stay back! Tak hanya itu, gelombang protes yang memicu aksi kerusuhan pun tidak terelakkan dan menyebar ke seluruh negeri Roma. Pasangan Kaisar Roma betul-betul dilanda kepanikan luar biasa oleh keadaan yang semakin hari semakin memburuk di Roma. Perpecahan dan perbedaan sikap di antara keduanya juga semakin terasa. Ketika penyakit kelainan otak yang selama ini diderita oleh Caracalla terungkap, Macrinus segera mengambil langkah dengan mempercepat agenda pribadinya yang selama ini disimpannya sendiri. Macrinus menghasut Caracalla dengan mengatakan bahwa Kaisar Geta telah memfitnah Caracalla di hadapan para anggota Senat. Kerusuhan yang terjadi saat ini adalah ulah dari Caracalla yang hendak membuatnya dijatuhi hukuman. Macrinus telah memahami bahwa Caracalla lebih mudah dikendalikan. Oleh karena itu, ia terus memprovokasinya untuk menyingkirkan saudaranya sendiri. Well, I've always protected you. Di tempat lain, Lucius dan ibunya telah dipertemukan dalam sel tahanan yang sama. Tanpa melewatkan kesempatan, Lucilla segera mewariskan cincin bangsawan yang telah diperolehnya secara turun-temurun kepada Lucius sebagai penerusnya. Lucilla pun mengungkapkan rencana kudeta yang telah dirancangnya kepada Lucius dan berharap bahwa anaknya akan dapat melanjutkan rencananya dengan penuh keberanian layaknya sang ayah yang telah menjadi legenda Roma. Lucilla kembali menegaskan bahwa Lucius adalah pangeran putra mahkota Roma yang sesungguhnya. Caracalla yang dibakar oleh api hasutan Macrinus segera mengumpulkan para anggota senatnya untuk rapat darurat. Dia membuat suatu maklumat penting yang sekaligus membingungkan semua senat yang hadir di sana. Bagaimana tidak? Pertama, dia tiba-tiba mengangkat monyet peliharaannya sebagai pejabat konsol pertahanan yang akan mengendalikan seluruh prajurit Roma. Yang kedua, Caracalla mengangkat seorang warga sipil sebagai pejabat konsul.
dan orang tersebut tidak lain adalah Macrinus. Kejutan sesungguhnya adalah ketika Caracalla meninggalkan ruangan. Macrinus mengeluarkan sesuatu dari dalam bungkusan yang isinya ternyata adalah kepala Kaisar Geta yang telah terpenggal. Para senat dibuat tersadar bahwa otak kaisar yang sesungguhnya telah tiada, dan saat ini yang tersisa adalah satu kaisar yang menderita gangguan kelainan otak. Macrinus sedang menunjukkan dominasi dan kecerdikan strategi yang telah disusunnya untuk menunjukkan siapa yang pantas menjadi pemimpin Roma. Ia telah sangat yakin bahwa posisi tersebut akan jatuh ke pangkuannya. Para senat pun tunduk memberi hormat kepada Macrinus. Dengan membanggakan dirinya, Macrinus mengabarkan kemenangannya di hadapan Lucilla. Semua ini adalah ujung dari perjalanan panjang balas dendamnya sejak era kekaisaran ayah Lucilla yang telah memperbudak Macrinus. And mass executions! Unlike your father. Sementara itu, Lucius menugaskan Raffi sang perawat untuk menyampaikan sebuah pesan pada ribuan tentara loyalis mendiang Jenderal Acacius. Lucius menyatakan bahwa ia siap menggantikan Acacius untuk memimpin pasukan dalam eksekusi rencana kudeta. Setelah Lucius menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya, Raffi langsung sigap menjalankan tugasnya. Macrinus yang sedang mabuk kekuasaan menyusun sebuah rencana untuk mengeksekusi Lucilla di hadapan rakyat Roma. Ia ingin memancing kemarahan rakyat Roma dengan menjadikan Caracalla sebagai kambing hitamnya. Setelahnya, ia akan muncul sebagai pahlawan Roma yang akan meredakan kemarahan rakyat dengan memenggal kepala Caracalla. Dengan demikian, rakyat tidak akan segan untuk memilihnya sebagai kaisar Roma. Saat Lucius dijemput untuk bertarung di dalam Kolosium dengan dibekali sebilah pedang kayu, sang penjemput tidak mengetahui bahwa hari ini adalah hari eksekusi rencana besar penggulingan sang kaisar tiran dan juga hari pembebasan para budak gladiator. Di hadapan para gladiator, Lucius mengobarkan semangat mereka dan memaparkan strategi yang akan mereka jalankan. Setelah Lucius memasuki arena seorang diri, para gladiator menyusul dengan luapan amarah yang meledak-ledak. Sang kaisar berkelainan otak malah nampak bersemangat dengan mengira bahwa semakin brutal pertunjukannya, maka akan semakin seru. I shall deliver them Caracalla's head, and the people shall acclaim. And as punishment! This was a time when honor meant something in Rome. Memanfaatkan kekacauan yang terjadi, Macrinus dengan kedua tangannya sendiri segera menghabisi Caracalla. Macrinus kemudian langsung memerintahkan panglima perangnya untuk bersiap menghadapi 5.000 pasukan loyalis Acacius yang telah bersiap di luar benteng. Untuk memperlancar jalannya menuju kursi kaisar, maka dengan tangannya sendiri pula, ia mengeksekusi Lucilla. Chaos semakin menjadi-jadi di dalam Kolosium. Lucius terpaksa meninggalkan jasad ibunya untuk mencegah dua kubu pasukan yang nyaris terlibat perang saudara yang sia-sia. Di antara kedua kubu, ia menjelaskan bahwa saat ini kaisar telah tiada. Ini semua adalah bagian dari rencana busuk untuk mewujudkan ambisi pribadi Macrinus. Ketika para prajurit mulai meragukan ucapan Macrinus, Lucius langsung menghajarnya. Mereka terlibat dalam duel sengit di antara kedua kubu pasukan Roma yang hanya menyaksikan dari kejauhan. Hingga akhirnya, Lucius menunjukkan kehebatannya dan berhasil menghabisi Macrinus. Di hadapan mereka, Lucius kemudian mengungkapkan siapa jati dirinya. Ia adalah cucu dari Marcus Aurelius dan putra dari seorang kesatria pemberani Roma. Ia menyebutkan namanya sebagai Lucius Aurelius Verus, pangeran Roma yang sesungguhnya. Dia menyampaikan keinginan luhurnya agar mereka menghentikan semua pertumpahan darah yang sia-sia ini. Dia mengajak semuanya untuk bersatu, melanjutkan nilai-nilai yang ditanamkan kakeknya demi mewujudkan Roma yang makmur dan damai yang melindungi semua rakyatnya. Pidato singkatnya tersebut rupanya telah berhasil menyentuh hati para prajurit dan membuat mereka tersadar dan kembali menyarungkan pedangnya. Mereka pun bersorak gembira dan menyambut sang pangeran Roma. Dan cerita pun berakhir. Barbarian. His name is Lucius Verus Aurelius. In need, a home worth fighting. What say you? Dari cerita film tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaiknya jangan mudah putus asa, tetaplah berjuang, menjaga disiplin, tetap menanam jagung, dan
Bersiaplah menjadi Kaisar Agung.